peradaban Islam di Indonesia merupakan salah satu fenomena penting dalam sejarah bangsa. Proses masuknya Islam di Nusantara tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pelayaran dan perdagangan. Jalur maritim menjadi pintu utama masuknya pedagang yang tidak hanya membawa komoditas dagang tetapi juga ajaran Islam. Dengan demikian, peradaban Islam di Indonesia lahir dari interaksi yang harmonis. Islam membangun peradaban dengan menekankan akhlak mulia, kemanusiaan, dan nilai-nilai universal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mengenai peradaban Islam di Indonesia, penting untuk dipahami agar generasi sekarang mampu menghargai sejarah sekaligus mengambil hikmah bagi pengembangan peradaban masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yeni Wulandari dengan NIM 10120250112 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1, mahasiswa Universitas Sultan Muhammad Syafruddin Sambas. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibu Anggita MPD. Dalam video ini, saya akan membahas perjalanan sejarah perkembangan tentang peradaban Islam di Indonesia. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Peradaban Islam di Indonesia berkembang secara damai melalui perdagangan, dakwah, pendidikan, dan kesenian. Islam hadir bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai peradaban yang memperkaya budaya Nusantara. Islam diterima masyarakat karena menyesuaikan dengan tradisi yang ada, tanpa menghilangkan esensi ajarannya. Masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari Arab, India, dan Persia yang singgah di pelabuhan seperti Aceh, Maluku, Gresik, dan Banten. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan Islam melalui interaksi sosial, budaya, dan pendidikan. Ada juga para ulama seperti Wali Songo di Jawa, juga penting. Mereka menggunakan seni dan budaya untuk menyampaikan ajaran Islam. Adanya sejarah masuknya Islam, yaitu sejarah masuknya Islam dimulai pada abad ke-7 di Mekah. Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam selama 23 tahun. Lalu kepemimpinan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Islam berkembang ke Timur Tengah, Afrika Utara, Persia, dan Asia Tengah untuk mencapai masa keemasan dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Di Indonesia, Islam masuk melalui jalur perdagangan. Para pedagang Muslim singgah di pelabuhan dan menyebarkan Islam secara damai. Kerajaan-kerajaan Islam pun muncul seperti Samudra Pasai dan Aceh di Sumatera, Demak dan Cirebon di Jawa, serta Goa Talo di Sulawesi. Di Kalimantan dan Papua, Islam berkembang lebih lambat, tapi tetap tumbuh. Seiring waktu, Islam berkembang berbeda di tiap wilayah. Di Sumatera, Islam berkembang pesat dengan ulama besar seperti Hamzah Mansuri. Di Jawa, Wali Songo menyebarkan Islam melalui seni dan budaya lokal. Di Sulawesi, Maluku, Kalimantan, dan Papua, Islam masuk melalui perdagangan dan pendidikan, meski di beberapa wilayah lebih lambat. Di Nusa Tenggara Barat, Islam bercampur tradisi lokal dan Sufisme seperti lebaran topat atau yang disebut dengan membuat ketupat. Pada peradaban Islam di Indonesia, terdapat berbagai aspek kehidupan melalui politik,
yaitu munculnya kerajaan Islam seperti Demak dan Aceh. Dengan hukum Islam diterapkan dalam pemerintahan. Lalu, sosial dan budaya, yaitu nilai Islam yang menyatu dengan tradisi lokal seperti pernikahan, adat, dan keselamatan. Dan juga ekonomi adalah pedagang muslim yang mengenalkan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan. Adapun dalam pendidikan, pesantren menjadi pusat belajar agama dan ilmu umum, serta seni dan arsitektur, yaitu Islam memperkaya budaya lokal. Contohnya Masjid Demak dengan atap tumpang tiga dan kaligrafi Arab. Dapat kita simpulkan, peradaban Islam lahir dari perdagangan, dakwah, pendidikan, seni, dan politik. Islam memperkaya budaya Nusantara dan membentuk masyarakat toleran, harmonis, dan berbudaya. Cukup sekian pembahasan tentang peradaban Islam di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum